Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Putri Bayu dengan NPM 2019 46500536. Di sini kelompok saya mengambil tema Ande-Ande Lumut sebagai objek penelitian. Dengan anggota kelompok saya yang bernama Tia Regina Salsabila, Denisa Aisyah, dan Melinda Audrey. Lalu Ande-Ande Lumut memiliki sinopsis. Cerita ini mengisahkan tentang Pangeran Kusumayuda, atau yang dianggap sebagai personifikasi Kameswara atau Raja Kediri yang bertemu dengan Kelenting Kuning, si bungsu dari 4 bersaudara, anak seorang janda yang tinggal di salah satu desa bawahan ayah Pangeran Kusumayuda memerintah. Kelenting Kuning sebenarnya adalah anak angkat, yaitu putri dari Kerajaan Jenggala, yang kelak dikenal sebagai Dewi Chandrakirana. Diam-diam mereka saling mengingat. Dalam hati, Pangeran Kusumayuda tahu gadis seharum bunga mawar itu adalah calon permaisuri kerajaan Bayu Arum yang paling sempurna. Sayangnya, mereka tak pernah bertemu lagi. Referensi yang pertama itu terdapat dari Janah pada tahun 2018 yang berjudul Perspektif Laki-laki Jawa Terhadap Perempuan dalam Cerpen Ande-Ande Lumut, karya Ratna Indraswari Ibrahim, dan dongeng Ande-Ande Lumut, karya Tira Ikranegara. Informasi yang didapat itu yang pertama, penggambaran sosok perempuan dari sudut pandang laki-laki Jawa yang sebagian besar mengharapkan bahwa ia harus dapat memahami makna mateluk, masak, macak, dan menak. Yang kedua, perempuan diharapkan dapat menjaga baik buruk nama suami, walaupun ada kepedihan di sana, karena pada akhirnya ia akan mendapatkan hadiah terbaik akan kekuatan yang dimilikinya untuk menjadi perempuan yang dapat dihargai. Referensi yang kedua terdapat Nursi pada tahun 2016 yang berjudul Ilustrasi Cerita Rakyat Ande-Ande Lumut dalam karya lukis dekoratif pada media kulit kayu. Informasi yang didapat ini, yang pertama, penulis bermaksud memvisualisasikan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai dan berusaha menjelaskan rasa kesetiaannya. Yang kedua, cerita rakyat merupakan tradisi lisan yang dimiliki bangsa Indonesia yang syarat akan nilai-nilai moral dan kearifan lokal yang bisa menjadi sarana komunikasi untuk mengajarkan nilai-nilai tentang kehidupan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya yang ketiga ada dari Cahayanti tahun 2019 tentang nilai karakter dalam cerita rakyat Ande-Ande Lumut. Informasi yang pertama itu penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Yang kedua di dalam cerita rakyat Ande-Ande Lumut terdapat 7 karakter yang dapat diteladani dan serta diterapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu nomor 1 cinta damai, kedua menghargai prestasi, ketiga religius, yang keempat demokratis, lalu komunikatif, dan keenam peduli sosial, terakhir kerja keras. Selanjutnya dari Rahmawati tahun 2020, yaitu tentang posisi perempuan pada cerita rakyat Ande-Ande Lumut dan Ken Dedes asal Jawa Tengah. Informasi yang didapat yaitu yang pertama, wanita ideal menurut masyarakat Jawa adalah wanita yang mampu bersikap baik serta baik dalam pandangan masyarakat. Wanita Jawa harus bersikap ceria, sopan, dan penuh pengertian. Seorang istri digambarkan harus menunjukkan segala sikap yang dianggap baik oleh masyarakat. Dari Sudarsono, halaman 10-12. Seperti diceritakan bahwa Kelenting Kuning memiliki sifat sabar dan tidak pendam. Meskipun ketiga kakaknya memperlakukan dengan kurang baik, Kelenting Kuning tidak membalas sedikit pun, meskipun untuk membela diri. Hal ini juga menunjukkan keikhlasan Kelenting Kuning yang luar biasa. Yang kedua, wanita dituntut untuk mempunyai sifat-sifat baik sebagai seorang istri. Meskipun demikian, dalam prosesnya menjadi seorang istri, wanita dapat melamar calon suami yang diinginkannya. Oke, yang terakhir, informasi referensi Iswara tahun 2019 dengan judul Tubuh Perempuan pada Cerita Rakyat Jawa Timuran, Jakatarup dan Ande-Ande Lumut.
Informasi yang didapat yang pertama, sayembara dalam cerita Ande-Ande Lumut merupakan sebuah penggambaran ajang penggerak perempuan sebagai subjek pejuang untuk dapat dipilih sebagai istri Pangeran Panji Asmara Bangun. Fenomena tersebut tentunya dengan tradisi budaya melamar masyarakat Jawa umumnya di mana laki-laki berjuang atau melamar seorang wanita. Yang kedua, Ande-Ande Lumut mencari pasangannya. Ia melihat kemampuan seseorang perempuan dalam menjaga dirinya, lebih tepatnya yaitu keperawanan dari seorang perempuan karena dianggap sebagai persembahan yang sangat berarti pada lelaki Jawa pada saat itu. Penentuan calon istri sepenuhnya berada laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa laki-laki berusaha mencari perempuan yang diinginkan seperti Panji Asmara Bangun yang mengadakan sayembara untuk mencari calon istrinya. Sedangkan perempuan sebagai subjek penerima atas keputusan tersebut. Perempuan hanya dapat menerima hasil atas usaha-usaha yang telah dilakukannya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanya, silakan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.